Oke, ini tutorial tentang larutan penyangga sama hidrolisis ya. Di rumusku sudah tak tulis bahwa larutan penyangga atau buffer atau larutan dapar itu artinya adalah larutan yang jika ditambah sedikit asam, sedikit basa maupun sedikit air, pH-nya nyaris tidak berubah. Aku bilang nyaris tidak berubah karena kacanya dikit banget. Sebenarnya berubah tapi kecil. Misal nek pH mula-mula 9, ntar kalau ditambah basa mungkin jadi 9,1, ntar kalau tambah asam ntar jadinya 8,9. Seperti itu. Terus kalau hidrolisis itu dia yang bisa terhidrolisis hanya asam dan basa yang lemah saja. Jadi kalau kuat malah tidak terhidrolisis ya. Terus bedanya lagi penyangga sama buffer itu, kalau buffer dia itu nanti kalau kamu MRS itu akan sisa yang lemah dan garamnya. Sedangkan kalau hidrolisis, kalau kamu MRS nanti dia reaksi habis semua, yang kanan tinggal hasil reaksinya adalah 3 garamnya. Seperti itu. Jadi itu yang kamu harus ingat ya. Terus kalau buffer juga itu bedanya lagi adalah dia itu pH berdasarkan yang lemah. Jadi kayak gini, kalau asam lemah sama basa kuat itu kita namanya buffer asam karena asamnya yang lemah. Makanya rumusnya jadi H+ sama dengan Ka per mol asam per mol garam kali I. Itu indeks dari valensi ya. Kalau basa lemah sama asam kuat berarti kebalikannya buffer basa karena yang lemah adalah basanya. Sedangkan kalau hidrolisis kita pakainya yang kuat, ngelihatnya yang kuat. Jadi kebalikannya hidrolisis. Kalau hidrolisis kita lihat yang lemah, kalau hidrolisis kita buffer kita lihat yang lemah, kalau hidrolisis kita ngelihatnya yang kuat. Jadi kayak ini, asam lemah sama basa kuat itu karena basanya kuat, makanya pH-nya ngikuti basanya. Jadi pakainya OH- KW per Ka. Kenapa kok malah Ka? Karena asamnya yang lemah. Ingat kalau asam atau basa lemah punya Ka atau Kb. Dikali molaritas garam, ingat rumus molaritas bisa mol per volume atau bisa juga gram per mr kali 1000 per mililiter larutan kali indeks juga. Terus kalau basa lemah dan asam kuat berarti hidrolisis asam karena asamnya yang kuat, sama ya. Terus kalau hidrolisis ini juga bisa lemah sama lemah semua, asam lemah sama basa lemah, itu hidrolisis total. Berarti kalau yang ini sama ini itu adalah hidrolisis parsial. Nah, sifatnya ini ya, tergantung dari ininya. Kalau ini basanya yang kuat ya berarti basa, kalau asamnya yang kuat berarti asam. Seperti itu. Nah, kayak ini loh, sifat garam berdasarkan yang kuat. Berarti kayak NaCH3COH. Na itu natrium itu basa kuat, CH3COH itu asam lemah. Makanya ini sifat garam ini adalah basa. Seperti itu. Nah, kalau lemah sama lemah itu sebenarnya cara ngitungnya itu berdasarkan dari besar kecilnya Ka sih. Jadi nggak berdasarkan molaritas. Rumusnya kayak gini ya. Kalau Ka-nya lebih besar berarti nanti ini Ka-nya yang jadi pengali. Kalau Kb-nya lebih besar berarti Kb yang pengali. Terus Kw itu adalah 10 pangkat min 14. Ka atau Kb jika tidak diketahui kita anggap 10 pangkat min 5. Seperti itu. Nah, triknya kalau kamu mau menyelesaikan larutan penyangga atau hidrolisis ini triknya udah tak ringkesin. Kamu ngikutin ini aja pasti bisa. Tipenya cuma hanya 2. Jika kalau di soal kamu diketahui asam dan basa ya, itu pasti kamu harus MRS dulu, reaksikan dulu. Nanti setelah kamu MRS, kalau ternyata sisa yang lemah dan terbentuk garamnya, berarti itu udah pasti buffer. Tinggal dilihat yang mana yang lemah gitu. Tapi kalau ternyata kamu reaksikan semua, reaksimu habis bereaksi semua, cuman terbentuk garam, berarti itu udah pasti hidrolisis. Dilihat yang kuat. Oke, dibalik ya. Tadi kalau diketahui kalau sisa yang lemah, berarti kan buffer. Lah, lihat yang lemah itu misalnya asamnya yang lemah, berarti pH-mu adalah H+. Pakai rumus buffer asam. Nah, tapi kalau yang hidrolisis jika habis bereaksi
Berarti bisa dilihat asam atau basanya yang kuat. Ternyata kalau tadi asamnya lemah, basanya kuat. Berarti kan basa kuat ya. Berarti kita pakai rumus OH-, hidrolisis basa. Nah, itu tipe soal pertama. Tipe soal kedua adalah langsung masuk rumus. Itu kalau yang pertama, kalau kamu tahu itu langsung yang lemah dan garamnya, berarti misalnya diketahuinya contohnya CH3COH dan CH3CONA. Berarti itu kan kamu tahu CH3COH itu adalah asam, CH3CONA itu adalah garamnya. Berarti kan langsung ketahuan itu asam lemah dan garamnya. Berarti langsung aja itu soal itu pasti buffer. Soal buffer asam, langsung masuk ke rumus buffer. Kalau ternyata soalnya adalah diketahui CH3CONA 0,1 molar, hanya itu aja, berarti kan itu diketahui cuman garam tok. Kalau garam tok itu sudah pasti itu masuk soal hidrolisis. 3 langsung masukkan soal hidrolisis, berarti tadi apa? CH3CONA, berarti Na-nya yang kuat, basanya yang kuat, kita langsung masuk hidrolisis basa OH-. Seperti itu. Ini teknis pengerjaannya ya. Sisanya kamu bisa lihat di contoh soal kemarin kunci yang udah tak kasih kemarin ya, itu ada semua, bisa kamu amati sambil kamu dengerin penjelasanku ini, seharusnya paham yang tak maksud. Kalau yang hidrolisis itu ada yang namanya KH, tetapan hidrolisis, sama DH itu derajat hidrolisis, beda ya. KH itu adalah ini KW per KA atau KW per KB, itu bisa disingkat jadi KH ya, KW per KA atau KW per KB. Sedangkan kalau derajat hidrolisis itu seperti derajat ionisasi. Ada kemarin di soalmu yang derajat hidrolisisnya 1%, berarti kamu bikin jadi desimal 0,01. Derajat hidrolisis rumusnya akar KH per M kali indeks. Tolong hati-hati, indeks ini berarti jangan lupa kalau kamu MRS setarain dulu persamaan reaksinya, karena indeks ini nanti kepake. Jangan salah. Ya paling itu aja yang harus kalian waspadai. Prinsipnya pokoknya di sini pasti bisa kok gitu loh. Nanti kalau ada yang tidak mudeng bisa tanya lagi sama aku ya. Oke, thank you.